Selamat siang rekan-rekan media. Oh, ini ramai sekali ini. Apa namanya? Mudah-mudahan sehat semua. Kita akan membahas masalah penyakit soalnya. Jadi telah hadir bersama kita Bapak Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Bapak Dr. Faiz Zasa, lalu juga Bapak Sesdijen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bapak Dr. Ahmad Yuryanto, yang akan menjadi narasumber kita pada press conference pada siang hari ini. Nanti kita akan memberikan waktu kepada Pak Faiz Zasa dan kepada Pak Ahmad Yuryanto untuk menyampaikan penjelasannya. Setelah itu kita akan buka question and answer. Silakan kepada Pak Faiz Zasa. Baik, terima kasih Mas Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Seperti yang disampaikan oleh Pak Yuda, kita akan memberikan sedikit update terkait khususnya dalam konteks Kementerian Luar Negeri adalah masalah hubungan internasional sendiri dan juga dalam sisi konteks perlindungan warga negara kita di Tiongkok. Nanti Bapak Ahmad dari Kementerian Kesehatan akan memberikan informasi terkait teknis kesehatan dan hal-hal lainnya mengacu pada spesialisasi dan bidang tugas yang ditangani Kementerian Kesehatan. Saya akan membacakan teks yang telah disiapkan. Pertama, pemerintah Indonesia terus memantau dari dekat perkembangan isu virus corona. Berdasarkan informasi Komisi Kesehatan Nasional RRT, pada tanggal 26 Januari 2020 pukul 13.48, perkembangan wabah New Coronavirus di RRT adalah sebagai berikut. Total jumlah pasien terinfeksi 2.762 orang. Total jumlah pasien terduga terinfeksi atau suspected 5.764. Pasien meninggal 80 orang. Wilayah terjangkit 29 provinsi atau kota dari 31 provinsi atau kota di Tiongkok. Pemerintah RRT melakukan kebijakan karantina terhadap 15 kota di provinsi Hubei. Jumlah WNI yang tinggal di daerah karantina sebanyak 243, mayoritas adalah mahasiswa, tersebar di Wuhan, Xianing, Huangzi, Jingzhou, Xianyang, Ansi, dan Xi'an. Saat ini seluruh WNI tersebut dalam keadaan baik, saya garis bawahi dalam keadaan baik, sehat dan tidak ada yang terjangkit 2019 NCOV. Kemlu RI, KBRI Beijing, dan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok telah membangun jalur komunikasi melalui grup WeChat untuk berkomunikasi dan memonitor keadaan WNI dan memberikan bantuan yang diperlukan. KBRI Beijing telah mengupayakan bantuan logistik bagi WNI yang berada di daerah karantina. Koordinasi dengan otoritas ERT mengenai bantuan logistik terus dilakukan. Guna merancang secara detail upaya tambahan yang perlu diambil, kemarin pada tanggal 26 Januari atas instruksi Menteri Luar Negeri telah diadakan video conference antara Kemlu, Kemenkes, KBRI Beijing, KJRI Shanghai, KJRI Guangzhou, KJRI Hong Kong, dan KDEI Taipei. Video conference juga membahas rencana kontingensi dan langkah-langkah koordinasi dengan otoritas RRT dalam mengenai opsi-opsi yang ada, termasuk opsi evakuasi WNI. Komunikasi juga dilakukan dengan perwakilan asing di RRT yang kemudian akan mengambil opsi serupa. Pemerintah meminta perhatian WNI yang berada di RRT agar meningkatkan kehati-hatian dan melakukan langkah-langkah pencegahan berupa menjaga stamina, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, menggunakan masker, menghindari keramaian, serta terus menjalin komunikasi dengan perwakilan RI terdekat. Bagi WNI yang tinggal di daerah karantina, segera melaporkan diri ke perwakilan RI terdekat atau secara online melalui aplikasi portal Peduli WNI.
Himbauan bagi WNI yang berada di dalam negeri agar mempertimbangkan kembali rencana perjalanan ke RRT serta bijak dalam menyaring dan menyikapi informasi yang beredar terkait wabah virus 2019 nCoV. Selalu rujuk informasi resmi dari pemerintah Indonesia, antara lain Kemlu, Kemenkes, dan perwakilan RI. Ada beberapa hotline dan nomor yang akan kita berbagi pada rekan-rekan media seusai press briefing pada siang hari ini. Begitu Mas Yuda. Pak Rizasa. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Dr. Ahmad Yuryanto untuk menyampaikan penjelasannya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Uda. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, seperti kita pahami bersama bahwa pada awal Januari telah terjadi infeksi yang tidak dikenal dengan gejala-gejala influenza tetapi memiliki derajat yang berat, severe influenza-like illness. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan kemudian WHO membuat suatu pernyataan yang menjadi acuan bagi seluruh otoritas kesehatan di seluruh dunia untuk dilaksanakan. Yang pertama adalah bahwa virus yang kemudian diidentifikasi bersama dan diberi nama 2019 novel coronavirus ini adalah virus yang perlu mendapatkan perhatian khusus, namun belum menjadi ancaman untuk terjadinya public health emergency yang membutuhkan concern dari seluruh dunia. Artinya belum menjadi kedaruratan yang global. Namun kita ketahui bahwa strain coronavirus di 2 strain sebelumnya ini cukup berbahaya, diantaranya adalah SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Ini mengharuskan kita untuk mewaspadainya. Oleh karena itu, rekomendasi WHO dan sudah dijalankan oleh China, RRT, dan juga dijalankan oleh seluruh dunia. Yang pertama, dilakukan pembatasan ketat bagi wilayah-wilayah di sekitar Wuhan, karena memang ini awal kita temukan. Kemudian yang kedua, dan ini sudah diimplementasikan dengan cara mengisolasi Wuhan, sekarang dinyatakan sebagai daerah yang tertutup. Kemudian yang kedua, mengharuskan pemerintah RRT untuk melakukan screening ketat terhadap semua pergerakan orang, entah itu warga negara RRT atau warga negara asing yang akan keluar dari RRT, melalui pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa tidak ada penderita yang keluar dari RRT. Dan yang ketiga, seluruh dunia harus melakukan pengawasan ketat terhadap pergerakan orang yang berasal dari RRT yang akan memasuki wilayah tersebut. Oleh karena itu, strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan menyikapi hal ini ada 2. Yang pertama adalah menguatkan kembali upaya cegah tangkal bagi masuknya virus ini, dan yang kedua melaksanakan pemberdayaan masyarakat di dalam negeri agar tidak ada kepanikan dan bisa mengimplementasikan secara benar apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan agar tidak tertular oleh virus ini. 2 strategi inilah yang kita laksanakan, yaitu cegah tangkal dan kemudian tentang pemberdayaan masyarakat. 2 hal ini menjadi penting untuk kita. Yang pertama terkait dengan cegah tangkal, seluruh bandara, seluruh pintu masuk negara secara standar sudah memiliki SOP terkait dengan penyakit. Artinya bahwa standar operating procedure itu sudah ada, dan ini merupakan standar dari kapasitas setiap bandara, apalagi yang internasional, harus diaktifkan kembali. Mekanisme yang kita laksanakan adalah kemudian berkoordinasi dan bekerja sama dengan otoritas bandara dan seluruh stakeholder yang ada, termasuk maskapai. Sehingga sekarang semua maskapai penerbangan dari China yang menuju ke Indonesia
maka ada kewajiban setelah safety briefing disampaikan oleh kru pesawat di dalam pesawat, dilanjutkan dengan introducing tentang penyakit ini kepada seluruh penumpang. Kemudian pada saat penerbangan, pilot wajib untuk melaporkan kepada ATC tujuan manakala di tengah perjalanan ada yang sakit. Begitu mendarat, maka yang pertama kali dilakukan oleh pejabat karantina kesehatan adalah mengecek kembali ke pesawat, menanyakan kepada kru, menanyakan kepada penumpang apakah ada yang sakit atau tidak. Manakala kemudian tidak ada yang sakit, maka akan dilanjutkan dengan mengulang kembali introducing tentang penyakit ini, dan kemudian membagikan kartu kewaspadaan kesehatan. Health Alert Card ini juga standar internasional dan kita memberlakukan ini bukan hanya dari sekarang. Karena semua perjalanan jemaah umroh dan haji setelah pulang pun akan mendapatkan kartu ini. Di dalam kartu itu disebutkan setelah identitasnya lengkap bahwa di dalam 14 hari keberadaan sejak datang di Indonesia, manakala sakit atau merasakan panas badan, ada gejala influenza, maka kita menghimbau mereka untuk segera menuju ke rumah sakit dan menunjukkan kartunya. Ini adalah bagian dari early warning system kita, maka rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menerima pasien ini sudah paham betul bagaimana kemudian berkomunikasi dengan sistem yang ada di Kementerian Kesehatan. Ini yang terjadi dan kemudian ini yang kita laksanakan. Saat ini, dengan makin merebaknya berita tentang coronavirus ini, membuat banyak sekali para penumpang yang memiliki Health Alert Card ini menjadi khawatir. Sehingga dengan inisiatif sendiri, mereka datang ke rumah sakit untuk diperiksa. Mulai dari penumpang yang tanpa gejala apapun, tanpa keluhan apapun kecuali kekhawatiran, sampai dengan yang kemudian mengalami flu, influenza, tidak enak badan, langsung ke rumah sakit. Nah, ini yang kemudian seringkali dipersepsikan sebagai kasus suspek, padahal bukan. Dari sekian banyak kasus yang dilaporkan atau dirumorkan sebagai suspek, setelah kita periksa ternyata tidak ada satupun yang positif MERS-CoV. Karena memang secara klinis pun dari awal sudah tidak menggambarkan coronavirus ini. Sebagai contoh, dalam pasien datang dengan keluhan yang terakhir di Hasan Sadikin, keluhan panas, setelah kita ukur suhunya ternyata hanya 37,2. Setelah kemudian kita berikan obat-obatan dalam waktu 2 hari, sekarang ini suhunya sudah normal, kondisi fisiknya sudah bagus. Ini tidak sesuai dengan gambaran manakala ini diduga sebagai suatu novel coronavirus. Ini yang terjadi. Kemudian yang kedua, berita yang simpang siur ini menyebabkan keresahan pada masyarakat yang cukup signifikan, sehingga diantaranya adalah bahwa beberapa ibu menginginkan anaknya untuk dilakukan vaksin terhadap pneumonia. Vaksin pneumonia yang ada di pasar Indonesia adalah vaksin pneumonia yang disiapkan untuk mengatasi radang paru-paru karena bakteri pneumococcus. Sementara kekhawatirannya terhadap virus novel corona. Artinya ini tidak ketemu, gitu, tidak ketemu. Ini yang harus kita pahami. Dan kemudian kita menginginkan masyarakat menyadari betul bahwa pola hidup bersih dan sehat ini menjadi kunci utama. Kita menyadari bahwa ini virus influenza yang pintu masuknya adalah hidung dan mulut. Menggunakan masker sebagai salah satu upaya untuk mencegah droplet percikan ludah dari orang yang sakit karena batuk, karena bersin, masuk ke tubuh orang yang sehat. Etika seharusnya orang yang sakitlah yang harus menggunakan masker, supaya kalau dia batuk, bersin, dropletnya tidak kemana-mana. Oleh karena itu, ini yang harus dipahami. Dan seringkali dianggap bahwa menggunakan masker satu-satunya solusi, padahal tidak.
droplet dari orang yang sakit itu bisa saja mengena pada handle pintu, bisa saja mengenal pada meja. Kemudian datang orang yang sehat, dia pegang dan sebagainya. Setelah itu dia makan tanpa cuci tangan, artinya dimasukkan ke dalam mulutnya sebenarnya virus itu. Oleh karena itu, mencuci tangan dengan baik, dengan menggunakan sabun, atau antiseptik atau apapun, itu juga menjadi sesuatu yang akan sangat efektif untuk mencegah terjadinya penularan. Ini yang harus, message ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat, agar mereka tetap sehat. Saya bersyukur tadi pagi bisa video conference dengan salah satu mahasiswa kita yang ada di Wuhan. Kita tanyakan mereka, oke, sehat, tidak ada masalah. Hanya memang mereka selalu mendapatkan perhatian dari otoritas tempat untuk tidak keluar dari komplek yang diisolasi. Di Wuhan adalah yang diisolasi yang sehat. Karena seluruh kota Wuhan ini ditutup, karena dianggap daerah yang terkontaminasi, maka pada komunitas-komunitas yang sehat ini diisolasi agar tidak keluar, supaya dia tidak sakit. Kalaupun keluar, ada batasan-batasannya. Di antaranya menghindari kerumunan, orang banyak, kemudian yang kedua menggunakan masker, dan selalu sama seluruh cuci tangan dengan sabun dan sebagainya sebelum melakukan aktivitas yang kemudian disertai dengan kegiatan yang memasukkan sesuatu ke dalam mulut atau gitu. Ini beberapa hal yang sudah menjadi kebijakan Kementerian Kesehatan dan ini yang kemudian akan kita sampaikan kepada seluruh masyarakat kita. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ahmad Yuryanto. Sekarang kami membuka sesi pertanyaan, 3 pertanyaan, dahulu singkat, angkatkan tangan, sebutkan nama, dan kemudian dari media mana, dan kemudian pertanyaannya ditujukan ke siapa? Yang mana dulu Pak? Dari sisi kiri dulu. 1, tengah, 2, 3. Assalamualaikum, saya Eno dari Pro 3 RRI Pak. Ini pertanyaan pertama buat Pak Faiz Syah. Bapak menyebutkan ada imbauan dalam negeri untuk mempertimbangkan kembali ke RRT. Apa itu bisa kita konfirm sebagai pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia terhadap travel advisory ke Tiongkok? Kedua, Pak Ahmad, untuk masyarakat, maksud saya pelajar ataupun WNI kita yang tadi Bapak sudah berkomunikasi, apakah ada kemungkinan mereka bisa kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat atau treatment di sana seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Mbak Eno. Silakan. Saya Resi dari BBC untuk Pak Faiza. Pertanyaan sama Pak, apakah ada mobilitas travel untuk orang Cina ke Indonesia dan vice versa? Apakah would it be limited? Dan bagaimana dengan stok makanan untuk warga negara Indonesia di Wuhan? Bagaimana kondisi mereka dan ketika video call, bagaimana mereka mendeskripsikan kehidupan sehari-hari di Wuhan Pak setelah di lockdown? Dan jika di lockdown, bagaimana? Apakah memang sudah ada rencana evakuasi dan bagaimana evakuasinya Pak jika di lockdown? Pertanyaan terakhir, bagaimana dengan nasib laut Indonesia di perairan Cina? Apakah Bapak memantau juga Pak dari Kemenlu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Asri. Silakan. Selamat siang Pak, saya Krismada dari Harian Kompas. Pertanyaan pertama saya, jika evakuasi dilakukan, apakah pemerintah Indonesia akan melakukan langkah yang seperti dilakukan pemerintah Amerika Serikat, di mana warga sipil harus membayar biaya evakuasinya jika dilakukan? Yang kedua, soal soal evakuasi juga, apakah evakuasinya akan keluar Hubei saja atau seperti yang dilakukan oleh Prancis hanya keluar Hubei saja, atau seperti Amerika yang keluar dari Cina sama sekali? Yang ketiga, untuk soal untuk soal kedatangan wisatawan dari luar negeri, apakah sejauh ini memang tidak ada wisatawan yang terdeteksi terjangkit atau karena betul-betul dia tidak terjangkit atau karena dia sedang dalam masa inkubasi, seperti beberapa negara melaporkan ternyata dia terjangkit tapi sedang dalam masa inkubasi? Terima kasih Pak, selamat siang. Terima kasih. Pertanyaan, mungkin kesempatan pertama Pak Faizaza, silakan. Terima kasih Mas Yuda. Untuk pertanyaan pertama mengenai travel advisory, kita mencatat ya, memang saat sekarang belum ada apa yang disebut travel ban untuk berkunjung ke Tiongkok. Lebih yang sifatnya adalah memberikan peringatan, advice,
saran kepada mereka yang ingin atau merencanakan atau telah merencanakan bepergian ke Tiongkok untuk meningkatkan kehati-hatian dan juga tentunya menghindari wilayah-wilayah yang berdasarkan informasi terbuka sudah jelas-jelas terpapar atau potensi terpapar oleh virus corona tersebut. Dengan demikian kita tidak memberikan semacam travel ban, namun lebih ke arah travel advisory. Dan di era sekarang di mana teknologi komunikasi telah sangat baik, tentunya mereka bisa memonitor perkembangan tingkat ancaman untuk bepergian di satu daerah, termasuk ancaman dari sisi kesehatan. Kemlu sendiri telah memiliki apa yang disebut dengan aplikasi Safe Travel. Melalui aplikasi ini bisa dilihat sejauh mana Kemlu merekomendasikan bagi mereka yang ingin bepergian untuk meningkatkan kehati-hatian atau bahkan tidak mengunjungi satu tempat tertentu. Dan berdasarkan sebagai catatan pula, Safe Travel juga disusun berdasarkan kriteria yang jelas, informasi yang terbuka, dan dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan kedua, saya pikir would be apa tadi? Oke. Ini mengenai mobilitas ya. Mobilitas tadi sudah dijelaskan, kebetulan Pak Dokter juga sudah mencatat bahwa mobilitas masyarakat kita ya yang di Wuhan. Iya, dan sebaliknya. Iya. Kalau kita melihat dari sisi masyarakat kita yang masih ada di Wuhan, memang ada keterbatasan dalam mereka melakukan mobilitas. Tapi lebih banyak dalam konteks memberikan perlindungan terhadap mereka sehingga tidak terpapar dari sisi kesehatan. Tadi Pak Dokter sudah menjelaskan dari komunikasi beliau dengan para mahasiswa kita di sana, sejauh pergerakan masih dimungkinkan selama mereka mengindahkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk sehingga tidak tertulari oleh virus tersebut. Jadi saya juga mengikuti dari media sosial dan komunikasi yang dilakukan KBRI dan mereka secara garis besar mereka dalam kondisi baik. Dengan demikian bisa menjalankan kehidupan sehari-hari. Memang dalam kondisi sekarang yang diperlukan adalah ketahanan fisik dan juga mental ya. Dengan demikian tugas kita lah bersama untuk memberikan support mental pada teman-teman saudara kita di wilayah terdampak. Kalau bagi mereka yang akan berpergian itu juga sudah dijelaskan sebenarnya oleh Pak Dokter bahwa ada satu proses medis yang harus dipenuhi, termasuk di pintu-pintu keluar dari negaranya, di check out counter di negaranya ada satu proses yang harus dipenuhi. Demikian juga untuk mereka yang masuk ke Indonesia, di pintu-pintu masuk mereka sudah ada sistem untuk mendeteksi kesehatan mereka. Sejauh dari pantauan kita di Kementerian Luar Negeri, belum ada negara yang menerapkan pembatasan travel untuk mereka yang datang dari Tiongkok. Dan ini membuktikan bahwa apa yang disarankan oleh WHO terkait mekanisme membatasi penyebaran virus ini sudah berjalan dengan diaktifkannya mekanisme pemeriksaan sebelum keberangkatan dan pemeriksaan di lokasi di mana mereka datang. Mengenai kebutuhan logistik, tadi pertanyaan ya, kebutuhan logistik makanan dari teman-teman kita, saudara-saudara kita di Wuhan, saya garis bawahi bahwa KBRI kita, konsulat kita terus berkomunikasi dengan mereka. Dan kita juga mengikuti mereka berkomunikasi dengan pihak keluarga di tanah air. Dan dari pemberitaan secara garis besar kondisi mereka baik. Logistik memang ada kondisi sedikit kelangkaan. Karena kita bisa bayangkan manakala kondisi krisis terjadi atau kritis, maka ada keterbatasan supply. Namun kedutaan besar kita di Beijing sudah pula menyiapkan contingency plan, termasuk bagaimana memasok mereka dengan kebutuhan pokok. Jadi mudah-mudahan mekanisme itu bisa berjalan, dan pada prinsipnya yang lebih mengetahui kondisi lapangan adalah mereka yang memandu kita dalam memfasilitasi penyaluran bantuan logistik. Tadi mengenai pelaut di perairan China, semuanya menjadi bagian dari monitoring perwakilan ya, tapi mungkin mereka yang di darat yang lebih mudah berkomunikasi dengan perwakilan kita, sementara mereka yang di laut mekanismenya mungkin agak berbeda. Saya rasa itu ya, kurang lebih sama Mas ya.
Evakuasi. Tadi saya sampaikan bahwa kemarin Ibu Menteri Luar Negeri telah menginstruksikan kita melakukan rapat khusus, termasuk melibatkan unsur Kementerian Kesehatan untuk membahas berbagai opsi penanganan dari A sampai Z-nya, masalah penanganan warga negara kita yang saat sekarang masih berada di Wuhan dan beberapa kota lainnya. Memang kita memantau beberapa negara juga sudah menyatakan keinginannya untuk melakukan evakuasi, termasuk Amerika Serikat dan juga Prancis ya, Australia juga. Ada beberapa negara yang sudah menyampaikan niatannya tersebut. Semua dari kita, termasuk negara-negara dan Indonesia, juga akan banyak bergantung dari sejauh mana pemerintah RRT bisa memberikan pertimbangan dan saran tindakan bagi evakuasi tersebut. Apakah dievakuasi bisa langsung kembali ke negara atau harus di wilayah Tiongkok sendiri. Tadi Pak Dokter mungkin bisa lebih menjelaskan lebih lanjut mekanisme evakuasi yang bisa dilakukan dalam konteks kesehatan. Kita belum bisa memberikan semacam pandangan yang definitif bagaimana melakukannya ke depan, tapi semuanya dari pandangan kami membangun komunikasi yang intens dengan pihak Tiongkok, apakah itu pada tingkat pusat maupun di tingkat provinsi. Mengenai hal-hal teknis yang ditanyakan, nanti kita bisa komunikasikan pada tahapan yang lebih lanjut lagi. Saya rasa dari sisi pemerintah ada tanggung jawab pemerintah terkait masyarakatnya, terutama dari mereka yang katakanlah mahasiswa, pelajar, dan mekanisme bilateral apa yang ada. Jadi segala opsi itu akan kita lihat dalam aplikasinya nanti ke depan. Saya rasa itu ya, sudah menjawab ya. Mungkin Pak akan menambah. Terima kasih. Jadi komunikasi kami yang terakhir dengan teman-teman kita yang ada di Wuhan, bahwa sembako tidak sulit didapatkan. Hanya memang tidak semua toko buka, tetapi tidak sulit didapatkan. Karena sifat isolasi ini adalah membatasi yang keluar. Membatasi yang keluar, tetapi yang masuk boleh. Tentunya yang masuk adalah selektif, diantaranya suplai logistik, kemudian juga beberapa yang terkait dengan sama-sama kita ketahui sekarang pembangunan rumah sakit yang besar-besaran dilaksanakan di sana. Jadi bukan diisolasi, artinya tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Yang keluar tidak boleh, yang masuk selektif. Ini yang terjadi. Sehingga kita menekankan adalah bahwa daya tahan tubuh dengan asupan gizi yang cukup dan kemudian istirahat yang baik dan menghindari kemungkinan kontak, ini menjadi sesuatu yang kita berkali-kali ulang kepada saudara-saudara kita yang masih berada di sana. Kemudian betul bahwa pemeriksaan sebelum terbang yang dilaksanakan oleh pemerintah China dan pemeriksaan pada saat datang di tanah air kita itu akan bisa mendetek langsung yang sakit. Untuk yang sedang masa inkubasi tentunya tidak akan bisa kita detek dengan keluhan-keluhan suhu tubuh dan sebagainya. Inilah kenapa early warning system kita lengkapi dengan HAC tadi, Health Alert Card gitu ya. Sehingga manakala kemudian dia pada saat masuk suhunya di bawah 38, tentunya infrared thermoscan kita tidak akan mendetek. Nah, setelah dia berada di sini mungkin muncul keluhan. Nah, inilah yang kemudian kartu inilah yang menjadi early warning system kita. Karena tidak memungkinkan untuk semua orang sebelum naik pesawat atau setelah turun pesawat harus kita ambil sampel darahnya untuk kita periksa. Karena proses itu juga butuh waktu yang cukup lama. Ini standar ini sudah menjadi kesepakatan di seluruh dunia, memang seperti itu. Sehingga dikatakan bahwa tidak efektif, bukan, pasti efektif, tapi saringan harus berlapis. Ini yang menjadi kebijakan kita. Ya, terima kasih. Siap. Terima kasih. Kami membuka timeline yang kedua. If there is a foreign journalist who would like to pose question in English, please do so. Silakan Mbak, 1, 2, 3. Selamat siang, saya Ismi Pak dari Pertanyaan singkat, nama ya.
Saya Ismi dari Nikkei Asian Review. Mau menekankan aja Pak, jadi untuk saat ini Indonesia belum ada temuan pasien yang terjangkit. Itu kuncinya seperti apa ya Pak? Kalau tadi ditekankan soal health alert card dan thermal scanner, itu apakah sejauh ini yang sejak diterapkan itu sudah sangat efektif gitu Pak? Terus menekankan lagi saja Pak, untuk mahasiswa kan sudah ada yang klaim sebenarnya WNI di sana terjangkit Pak, itu mungkin bisa diklarifikasi bahwa sebenarnya temuannya seperti apa gitu dari yang mungkin telekonferensi tadi pagi ya. Maaf, bisa diulang tadi yang kedua? Ada laporan siswa yang melaporkan bahwa sebenarnya sudah ada WNI yang terjangkit di Wuhan. Mohon konfirmasi untuk itu saja Pak. Silakan. Ya. Siang, Pak Faisal, Stanley dari Reuters Pak. Mau nanya dua pertanyaan Pak. Ada travel advisory untuk negara-negara yang terpapar juga nggak? Kayak misalnya Thailand, Vietnam, Malaysia, atau Singapura. Satu. Dua, pemerintah Aceh dan Jawa Timur sudah melakukan sesuatu terhadap masyarakatnya yang dari sana. Ada pemerintah daerah lain nggak yang melakukan hal yang sama kira-kira di Wuhan? Itu aja sih, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Nama saya Iksan dari Al Jazeera TV. Ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai arus masuk dari warga atau manusia dari arah Cina ke Indonesia. Sebenarnya Pak, kalau saya baca di berita yang dilansir dari media Filipina, mereka sudah melarang Pak adanya membatasi atau menolak aplikasi visa on arrival dari mereka dari Wuhan terutama. Kenapa Indonesia kemudian tidak memutuskan untuk tetap menerima atau seperti apa? Apakah akan melarang ke depannya? Apakah ini jadi pertimbangan? Kemudian yang kedua, buat Pak Ahmad dari Kementerian Kesehatan, seandainya Pak kemudian terjadi kasus positif coronavirus, seberapa siap Indonesia menghadapi itu? Fasilitasnya, dokternya, obat-obatannya. Makasih Pak. Siap, terima kasih. Silakan Pak Faizal. Pertanyaan pertama mengenai data tadi ya, kita belum mendengar ya, dan juga belum ada informasi yang mengkonfirm adanya mahasiswa kita yang terpapar virus tersebut di Wuhan. Pak Stanley mengenai travel advisory ke negara-negara yang terpapar, yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri adalah secara berkesinambungan dari waktu ke waktu memberikan penjelasan atas status kondisi di satu negara dari sisi keamanan, termasuk dari aspek tingkat kesehatan. Jadi kita tidak secara spesifik memberikan himbauan tertentu, toh juga itu baru kasus-kasus yang bersifat kasual ya, 1, 2, 3 kasus. Jadi sejauh yang kita bisa lakukan adalah terus mengupdate atau memutakhirkan data travel advisory yang kita keluarkan melalui aplikasi Safe Travel. Mengenai pemerintah daerah yang sudah melakukan tindakan memberikan bantuan bagi masyarakatnya yang berada di wilayah Wuhan, saya mencatat ada Aceh tadi dan juga Jawa Timur ya. Ya, setidaknya ini menunjukkan kepedulian pemerintah daerah terhadap warganya, yang dalam hal ini kita berkolaborasi bersama-sama dengan pemerintah pusat dan juga perwakilan kita. Jadi seluruh sumber dan daya yang ada, apakah itu pada pemerintah daerah dan pemerintah pusat, akan lebih baik lagi bila kita bisa sinergikan, karena kita melihatnya sebagai bangsa Indonesia yang berada di luar negeri yang kita berikan bantuan sepenuhnya. Mengenai pertanyaan dari Al Jazeera tadi terkait pembatasan, memang secara medis sudah ada proses pembatasan itu sendiri ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mereka yang meninggalkan Tiongkok akan menjalani proses pemeriksaan, memastikan kondisi kesehatan mereka, dan saat mereka tiba di Indonesia pun ada proses screening kesehatan melalui proses yang Pak Dr. Ahmad tadi sudah jelaskan. Jadi proses itu sudah berjalan dan itu semua merujuk pada ketentuan World Health Organization. Tidak ada pembatasan dan saya tidak juga mendengar secara spesifik apakah ada negara yang menerapkan kebijakan pembatasan tersebut. Memang kita menerapkan kebijakan visa on arrival dan proses teknis di lapangan itulah yang bisa secara spesifik men-screening mereka yang datang dari berbagai penjuru dunia termasuk dari Tiongkok. Silakan Pak.
Terima kasih. Sampai saat ini dipastikan belum ada kasus terkonfirmasi positif. Sampai saat ini belum ada kasus yang terkonfirmasi laboratorium positif. Kalau kemudian kita merujuk pada rilis WHO yang terakhir, sebenarnya dari sekian banyak pasien yang suspek, itu sebenarnya yang betul-betul terkonfirmasi positif itu baru 846. Terkonfirmasi secara laboratorium itu positif. Di mana 15 diantaranya di luar RRT. Selebihnya ada di RRT, yang lainnya ada di luar RRT. Nah, kalau kemudian kita lihat dari kita ikuti perkembangan di Wuhan, maka kita lihat bahwa angka kematian yang dimunculkan dari novel coronavirus ini dibanding dengan 2 coronavirus lain yang sudah kita kenal, kita tahu SARS coronavirus itu angka kematiannya hampir 60%, kemudian MERS coronavirus itu hampir 40%. Nah, novel coronavirus ini kurang dari 4%. Bahkan beberapa kasus yang dirawat dengan confirm positif di Cina, ada yang sembuh total, ada beberapa yang sembuh total. Oleh karena itu, kalau kita lihat dengan situasi seperti ini, sebenarnya kesiapan kita sangat siap untuk terkait dengan ini. Karena kita lihat bahwa angka kematiannya juga tidak terlalu tinggi, dan kemudian tidak sampai masuk dalam kondisi yang severe. Beberapa kasus kematian yang dilaporkan itu ternyata sebagian besar ada faktor promorbidnya. Jadi ada faktor yang mendasari sehingga imunitas dia menjadi tidak maksimal. Di antaranya adalah penyakit kronis. Kita lihat kasus yang meninggal ini, yang mati ini kita teliti lebih jauh. Banyak yang didasari dengan sebelumnya menderita kegagalan ginjal kronis. Kemudian ada penyakit jantung kronis. Beberapa kasus dengan bronkitis kronis dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan sebenarnya modalitas imunitas mereka rendah. Dengan adanya infeksi ini akan cepat masuk menuju ke severe, penyakitnya menjadi lebih ganas, lebih buruk, dan kemudian menyebabkan kematian. Pada kondisi-kondisi yang memang daya tahan tubuhnya bagus, tanpa ada penyakit ini dilaporkan banyak yang sudah sembuh total. Artinya dilihat dari perjalanan kasus yang seperti ini, sebenarnya kita siap. Karena kapasitas yang dulu pernah kita siapkan adalah dalam mengantisipasi untuk SARS dan untuk flu burung yang memiliki tingkat kematiannya jauh lebih tinggi dibanding dengan yang ini. Gitu. Kami membuka sesi pertanyaan selanjutnya. Silakan. Satu. Silakan, Mas. Yang belakang dulu ya. Silakan. Silakan. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Nomi dari iNews. Pertanyaan singkat saja Pak, pada saat kondisi seperti apa nanti untuk teman-teman yang ada di Wuhan dan yang ada di RRC akan dievakuasi? Karena terakhir kemarin sempat viral bahwa teman-teman mahasiswa yang ada di Wuhan ini minta untuk segera dievakuasi. Terima kasih. Siang Pak, saya Isa dari Narasi TV Pak. Saya bertanya Pak, tadi kan pencegahan terhadap manusia, untuk terhadap medianya Pak, mungkin pesawatnya atau apanya perlu ada sterilisasi atau pengasapan atau seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, siang Pak, saya Karmel dari CNN TV. Mau nanya aja kalau mengenai barang-barang impor yang datang dari kota Wuhan atau kota-kota lainnya di Tiongkok itu seperti apa? Apa mungkin akan dihentikan atau bagaimana? Siap, terima kasih. Silakan Bapak Faizal. Mengenai kondisi yang menuntut kita melakukan evakuasi, pemerintah melakukan evakuasi, itu yang pasti kita melalui komunikasi dan pemerintah Tiongkok, kita melihat sejauh mana terbuka ruang untuk melakukan evakuasi. Saat sekarang di mana isolasi masih dilakukan, yang bisa dilakukan oleh negara manapun, apakah itu Amerika Serikat, apakah itu Prancis, dan Indonesia adalah melakukan kesiapan teknis. Jadi manakala terbuka kesempatan untuk melakukan evakuasi, berarti kondisi di lapangan sudah memungkinkan,
evakuasi dalam berbagai versinya ya, tadi disebutkan dipindahkan ke wilayah yang tidak terpapar, salah satunya, atau bisa kembali ke Indonesia. Ada berbagai variabelnya atau varian yang bisa dilakukan. Namun semuanya tentunya berpulang pada konfirmasi dari pihak Tiongkok bahwa evakuasi bisa dilakukan. Sementara itu sementara kondisi itu atau momentum itu masih kita antisipasi. Yang dilakukan oleh pemerintah adalah memastikan masyarakat kita di sana, mahasiswa kita tetap bisa mendapatkan atensi yang besar, termasuk mungkin dari publik juga. Masyarakat juga harus membantu mengangkat moral mereka supaya tetap bisa berpikir positif, karena seperti disebutkan Pak Dokter tadi, selain ketahanan fisik, stamina psikologis juga perlu dijaga, karena kita juga belum bisa memastikan berapa lama kondisi ini akan terjadi. Dan dari sisi pemerintah adalah memastikan adanya suplai logistik bagi mereka. Kalau sekarang dikabarkan mereka dalam kondisi baik dan masih bisa memperoleh suplai logistik dari pasar-pasar atau toko setempat, perwakilan akan selalu siap memberikan dukungan logistik manakala ada kekurangan logistik bagi teman-teman kita di Wuhan. Yang tadi mengenai pesawat dan lain-lain bukan kompetensi kami ya, tapi mungkin nanti bisa dicek dengan transportasi ya. Silakan Pak Dokter. Terakhir kita mengadakan rapat dengan maskapai itu pada hari Minggu kemarin. Disepakati bahwa pihak maskapai akan melakukan disinfeksi sendiri terhadap kabin pesawat setelah sampai di bandara tujuan. Mereka memiliki cairannya sendiri karena ini sesuatu yang agak khusus untuk mereka, tentunya terkait dengan aroma dan sebagainya. Jadi mereka menyepakati untuk melakukan disinfeksi sendiri di kabin setelah selesai menurunkan penumpang. Ini kesepakatannya dan kita mengontrol terkait kesepakatan itu. Kemudian yang berikutnya kita harus memahami bahwa virus ini analog sama persis dengan benalu yang di pohon. Parasit benalu yang di pohon persis. Benalu ini tidak akan pernah bisa hidup di pohon yang mati. Jadi kalau pohonnya mati, benalunya pasti mati. Demikian juga virus, dia hanya bisa hidup di sel hidup. Oleh karena itu kalau kemudian terkait dengan barang-barang dan sebagainya, sudah barang tentu ini bukan sel hidup kan, sehingga ini juga akan mati. Oleh karena itu sangat tidak memungkinkan kalau ini menular melalui barang, melalui mungkin pakaian atau apapun produk-produk itu. Sehingga sebenarnya ini yang harus kita jelaskan juga ke masyarakat, tidak perlu takut berlebihan terkait itu. Tetapi yang justru titik lemah yang kami perhatikan di masyarakat kita, kalau kita mau jeli memperhatikan, ada kebiasaan-kebiasaan kalau ini data yang kita lakukan dari observasi, dalam 1 menit rata-rata setiap orang itu menyentuh mata, hidung, mulut, itu paling enggak 2 kali, tanpa disadari. Nah kalau kemudian tangan ini tercemar, maka ini kan sebenarnya sama dengan memasukkan sesuatu ke dalam mulut hidung kita. Ini yang harus kita lebih tekankan ke masyarakat, bagaimana menjaga agar dirinya sehat. Terkait dengan barang dan sebagainya, reasoningnya tidak terlalu kuat untuk kita katakan bahwa ini bisa menularkan. Ya, makasih. Ini segmen terakhir, silakan. Pak. Pak. Oh ya, 3. Selamat siang, saya Isman dari Majalah Tempo. Pertanyaan pertama, tadi kan sudah mulai disalurkan bantuan untuk yang ada di Wuhan. Apakah ada data detailnya, misalnya bantuannya berupa apa saja dan dalam jumlah berapa? Dan ini misalnya kloter yang keberapa? Apakah baru kloter yang pertama dan akan ada kloter selanjutnya? Lalu untuk, maaf nih kalau masih bertanya soal evakuasi, kalau yang saya baca Amerika dan Prancis mereka mengutamakan evakuasi ke very important person dulu jika terjadi. Nah, apakah nantinya Indonesia apabila menerapkan tersebut, apakah akan ada derajat yang sama, jadi dari very important person dulu baru ke mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana, atau nantinya akan berbeda teknisnya?
Terima kasih, saya Ice dari Indonesia Insight. Untuk Pak Faizasyah, yang pertama mungkin tadi dari Kemlu sudah memberikan bahwa belum ada travel advisory untuk WNI yang ke Cina. Namun kedepannya peluangnya bagaimana sih Pak untuk himbauan dari untuk WNI yang pergi ke Cina, mengingat terakhir Kementerian Perhubungan mengkonfirmasi bahwa sudah menghentikan sementara penerbangan ke dan dari Wuhan, seperti itu. Yang kedua, terkait pernyataan dari Ombudsman hari ini menyatakan bahwa meminta pemerintah untuk melarang masuk pekerja asal Cina, dan jika ada warga negara Cina yang sudah terlanjur ada di Indonesia untuk segera mendata dan memeriksa, seperti itu. Lalu respon dari Kementerian Luar Negeri terkait pernyataan dari Ombudsman ini bagaimana Pak? Terima kasih. Akbar Pak dari Asahi Shimbun, maaf duduk. Kembali soal ke evakuasi Pak, tadi kan kalau yang saya tangkap dari omongan Pak Faizasyah bahwa pemerintah Indonesia sudah menyiapkan, pengen evakuasi Pak, tapi kan menunggu Tiongkok membuka jalur atau belum. Sudah ada komunikasi diplomatik belum Pak dengan Beijing soal hal tersebut, mungkin untuk memberikan push bahwa ayo dong segera, ini kan urgent gitu Pak. Terus kedua mungkin ke Pak Yuri Pak. Pak mungkin bisa dijelaskan Pak ke teman-teman media soal menentukan indikator seseorang itu suspek atau tidaknya, dan ketentuan lama atau tidaknya penentuan dia suspek negatif atau positif itu seperti apa. Contoh kasus seperti yang di kasus BRI Pak, itu kasus beredar jam 10 siang Pak, info yang dari teman-teman wartawan terima, tapi kemudian Pak Menteri Kesehatan bilang bahwa suspek sudah negatif di sore hari Pak. Apakah mungkin secepat itu? Sementara kasus di RSPI butuh tadi katanya 2-3 hari. Begitu juga dengan kasus suspek yang di Bali, bahkan sampelnya harus dikirim dulu ke Jakarta. Kemudian sama dengan yang Jambi dan Bandung Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, kenapa bisa ada perbedaan di antara kasus yang Huawei dengan yang di suspek lain, dan mungkin bisa dijelaskan Pak prosedur penentuan seseorang itu jadi suspek negatif atau positif itu seperti apa sih Pak, dan memang idealnya butuh berapa hari? Ditambah lagi tadi soal inkubasi kan butuh waktu 14 hari. Kalau misalnya lebih dari 2 hari kemudian masih dalam tahap inkubasi, kemudian dilepas dari oleh rumah sakit, kan kita jadi lepas. Kita tidak tahu informasi berikutnya seperti apa gitu Pak. Mungkin itu sih Pak. Siap. Nah ini pertanyaan terakhir ya, ada dari Pak Isman, Mbak Ice sama Pak Akbar. Silakan Pak. Terima kasih Mas Yuda. Mengenai bantuan tadi ya, yang saya garis bawahi adalah saat sekarang kita dari komunikasi intens dilakukan dengan mahasiswa kita di lokasi terpapar ya, memang kondisi mereka baik dan logistik masih bisa dicukupi. Memang kita bisa bayangkan satu wilayah yang terisolasi, tidak mudah bagi orang luar untuk memasukkan logistik ke wilayah tersebut. Jadi kita sangat mengandalkan mekanisme atau cara-cara dan kondisi di lapangan yang teman-teman mahasiswa di sana sangat pahami. Mereka menyebutkan bahwa kebutuhan masih ada di sana, namun di luar itu, dan mereka juga menjelaskan dari kebutuhan tersebut mereka masih bisa bertahan untuk beberapa hari ke depannya. Dan dalam kondisi tersebut memang logistik sudah disiapkan oleh pihak KBRI, namun mekanisme penyampaiannya itu yang masih harus kemudian dibahas lebih lanjut dengan pihak pemerintah setempat dan juga dengan mahasiswa kita. Mengenai evakuasi, pemerintah kan melindungi seluruh rakyat ya, jadi tidak ada pembeda-bedaan, tidak dibedakan antara siapa yang VIP atau siapapun itu, semua akan mendapatkan treatment yang serupa. Nanti teman kami Yuda ini akan bisa menjelaskan dari pengalamannya melakukan banyak evakuasi di masa lalu ya. Mengenai tadi dikaitkan dengan status travel ke Tiongkok, memang kalau untuk wilayah terdampak provinsi Hubei ya, provinsi Hubei, statusnya kalau dilihat di aplikasi Stay Travel adalah merah. Artinya merah adalah sangat tidak direkomendasikan untuk berkunjung ke provinsi tersebut. Sementara untuk selebihnya di Tiongkok warnanya kuning, artinya meningkatkan kehati-hatian. Jadi makanya tadi disebutkan bagi mereka yang akan berkunjung untuk mempertimbangkan kembali kunjungannya dengan bijak dan
tentunya menyaring informasi dan mengupdate informasi secara terus-menerus. Mengenai ombudsman tadi ya, mungkin tidak dalam posisi kita untuk mengomentari apa yang menjadi statement dari pihak ombudsman, namun dari sisi medis, teknis tadi sudah dijelaskan mekanisme yang bisa dilakukan dalam menyaring mereka yang masuk ke Indonesia. Kita tidak menerapkan diskriminasi dalam hal ini, tapi tentunya aspek kesehatan yang dikedepankan berdasarkan proses pemindaian katakanlah di bandara, dan proses medis yang selanjutnya itu sudah merupakan mekanisme penyaringan melalui metode ilmiah. Yang terakhir mengenai evakuasi kembali, pemerintah tentunya sudah berbicara dengan pihak Tiongkok melalui perwakilan kita di Beijing, dan komunikasi itu terus berlanjut. Namun sekali lagi kita will be guided ya, akan banyak dibantu oleh keputusan dari pihak Tiongkok mengenai timing yang tepat untuk melakukan tindakan, termasuk tindakan evakuasi. Silakan Pak Dokter. Mungkin sedikit menambahkan dari komunikasi kami dengan teman-teman kita yang masih di sana. Jadi yang dimaksud logistik itu adalah pemerintah RRT memastikan bahwa kebutuhan di pasar masih terpenuhi. Jadi tidak dikirim pada kelompok tertentu. Tapi suplai pasar masih ada, sehingga siapapun yang ada di sana masih bisa mendapatkan sembako dengan mudah gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan terminologi suspek ya. Suspek itu sebenarnya terminologi yang digunakan di medical record, di status kesehatan dalam rawatan rumah sakit. Karena suspek itu dimaknai adalah kerangka kita untuk melakukan pemeriksaan, perawatan, dan kemudian rujukan-rujukan lebih lanjut dari suatu penyakit. Sudah barang tentu suspek ini harus ditandai dulu dengan klinis. Kasus yang ada di BRI itu klinisnya sangat tidak sesuai dengan klinis dari coronavirus ini. Coronavirus itu nggak kayak begitu gitu loh. Oleh karena itu justru kita tidak akan pernah dari awal framingnya ini suspek. Ini sebenarnya ISPA ini. Karena dilihat panasnya juga nggak tinggi, orangnya juga tidak kelihatan sakit sekali gitu. Nah seringkali kemudian karena demamnya sekarang demam coronavirus, semua yang datang dengan batuk, pilek, panas dikatakan coronavirus gitu. Ini yang juga terjadi di tempat lain. Untuk memastikan suatu coronavirus memang harus diambil sampel yang spesimen yang harus diperiksa di laboratorium. Laboratorium kita tidak seluruhnya mampu, tetapi bukan hanya satu-satunya di Jakarta. Ada beberapa tempat yang lain juga bisa melakukan itu, dan kita membutuhkan kurang lebih sekitar 2 hari lah untuk bisa memastikan bahwa ini suatu coronavirus. Kita juga bisa bekerja sama dengan jejaring kita, dengan laboratorium Eijkman dan sebagainya. Tetapi kita mampu melakukan itu. Oleh karena itu justru terminologi di dalam medical record suspect inilah yang kemudian diterjemahkan di media luas oleh masyarakat kita sebagai sesuatu yang dianggap pasti. Padahal bukan. Tidak ada diagnosa suspek, itu tidak ada. Suspek itu hanya kerangka kerja kita untuk melakukan manajemen terhadap pasien di rumah sakit, yang kemudian kita pikirkan sampai dengan kondisi terjelek apa ini kalau seandainya terjadi. Tentunya harus didasari dengan pemeriksaan dan tanda-tanda fisik yang kita temukan. Artinya seperti kasus di mana orang datang yang di RSHS itu seperti rilis yang sudah kita dapatkan, 2 orang yang dua-duanya pernah dari China. Satu dibawa ke rumah sakit karena dia batuk dan kemudian agak demam, dan dia menyadari betul bahwa dia dari China, maka cepat-cepat dia datang ke rumah sakit. Artinya early warning system kita jalan gitu ya, sehingga kemudian kita harus melakukan isolasi dulu sampai dengan kita lakukan pemeriksaan terkait dengan itu. Karena tanda-tanda ini menjadi semakin kelihatannya kok benar. Ternyata begitu kita periksa, ternyata dia dengan kondisi fisik yang lemah dan kemudian dengan infeksinya ini, diagnosanya adalah ini infeksi bakteri pada tenggorokannya, faringitis. Tetapi kasus yang satunya kejang,
tidak sadar, dibawa ke rumah sakit Boromius. Karena membawa kartu, maka Boromius harus segera mengisyaratkan kirim ke Hasan Sadikin. Ternyata setelah di Hasan Sadikin tidak panas tidak apa, baru kita tahu bahwa memang punya riwayat epilepsi. Jadi bukan karena itunya, tetapi karena kartunya ini loh. Kami tidak menyalahkan masyarakat, tapi inilah bagian dari early warning system kita supaya nggak kecolongan, ini yang paling penting. Saya kira itu. Ya, terima kasih atas permintaan Pak Faizazah. Mungkin kami menambahkan beberapa hal. Tadi sudah ditanyakan beberapa teman-teman media terkait dengan evakuasi dan juga bagaimana biayanya. Jadi sebetulnya sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99 mengenai hubungan luar negeri, Pasal 21, bahwa kewajiban negara, tanggung jawab negara adalah melakukan pelindungan kepada warganya, termasuk menghimpun ke daerah aman atas biaya negara. Jadi semuanya akan ditanggung oleh negara. Tapi mau diperhatikan bahwa biaya yang ditanggung adalah melakukan pengamanan ke daerah yang aman. Nah, setelah aman, kemudian kita tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Itu tentu menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Jadi kewajiban negara adalah mengevakuasi daerah tidak aman menuju ke aman. Nah, setelah kondisi normal, tentu menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing untuk kembali ke daerahnya, kembali ke China ketika sudah aman. Lalu kemudian evakuasi atau perlindungan dalam konteks ini adalah pelindungan WNI, tidak membeda-bedakan mana VIP mana tidak. Jadi selama dia adalah warga negara Indonesia, maka tanggung jawab negara adalah memberikan perlindungan yang semaksimal mungkin. Lalu kemudian terkait dengan Safe Travel, ini adalah aplikasi Kementerian Luar Negeri untuk memudahkan warga kita mendapatkan update mengenai situasi terakhir dari negara yang akan dia kunjungi. Jadi ini adalah salah satu bentuk perlindungan kita, salah satu bentuk pencegahan kita. Kami menghimbau agar warga kita yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri untuk bisa mendownload aplikasi Safe Travel dan melihat statusnya. Nah, untuk RRT sudah ada klasifikasi warna gitu yang kita lakukan. Ada 4 hijau, kuning, oranye, dan merah. Dan itu sudah bisa dilakukan by region, tidak satu negara. Jadi untuk satu RRT statusnya kuning, tapi khusus untuk Provinsi Hubei statusnya merah sampai saat ini. Dan melalui kesempatan ini juga kami menghimbau pentingnya warga kita untuk melakukan lapor diri. Jadi kalau teman-teman media melihat kan angkanya suka berubah kan yang dibuat. Itulah pentingnya lapor diri. Artinya bagaimana nanti warga kita bisa terlindungi kalau nanti KBRI tidak aware dengan posisi warga kita. Jadi tentunya kami sangat menghimbau, tadi sudah disampaikan oleh Pak Faizazah bahwa salah satu upaya yang perlu kita lakukan adalah bagi warga kita yang ada di daerah karantina. Datanya sudah ada dalam kami, sudah ada di Kementerian Luar Negeri dan di KBRI Beijing. Tapi bagi yang untuk melakukan cross check lebih baik kita minta mereka juga untuk melaporkan keberadaannya kepada KBRI. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Satu hal saja, tadi ada yang menanyakan mahasiswa kita terpapar, baru saja masuk kabar dari Beijing tidak ada. Mereka sudah juga komunikasi ke Wuhan dan tidak ada mahasiswa kita yang terkena penyakit tersebut. Sekali lagi terima kasih Pak Faizazah, Pak Dr. Irianto. Mungkin karena waktunya terbatas kita tidak ada doorstop, kita sudah ekstensif bertanya di sini. Sekali lagi atas perhatian teman-teman